Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk membahas lagi topik utama kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Kali ini saya akan mengulas tentang salah satu ciri atau watak dari budak angon atau Satrio Piningit yang berbeda dengan orang-orang kita pada umumnya, orang-orang kebanyakan warga negara Indonesia. Beliau, budak angon atau Satrio Piningit ini, seperti yang disampaikan oleh salah satu leluhur kita yaitu Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya, memiliki ciri pudak kasungsang. Bunga pudak, bunga pandan laut yang kasungsang. Sungsang artinya dia terbalik, terjungkal arahnya. Apabila umumnya bunga itu menunduk menghadap ke atas, menantang matahari, maka dia akan menunduk ke bawah menghadap ke bumi. Atau apabila umumnya menunduk ke bawah menghadap ke bumi, maka dia justru menghadap ke atas menantang langit. Demikianlah salah satu watak dari budak angon atau Satrio Piningit ini. Dan ini terlihat sangat jelas. Contohnya adalah pada cara beliau memperlakukan orang asing. Orang asing di sini yang dimaksud adalah orang dari luar Indonesia, baik itu dari bangsa Melayu, misalnya Malaysia, Brunei, atau bangsa berkulit putih dan bermata sipit, misalnya Jepang, Korea, Cina, atau bangsa yang berkulit putih dan bermata biru, misalnya orang-orang Eropa alias bule. Dan orang-orang asing lainnya, orang-orang luar Indonesia. Apabila sebagian besar masyarakat Indonesia di dalam menyambut atau menghadapi dan bersinggungan dengan orang-orang asing luar dari Indonesia ini dengan perlakuan yang istimewa, keramah tamahan yang luar biasa, penerimaan yang sangat terbuka, ditraktir, dijamu, dihormati, bahkan merasa bangga apabila bisa berjalan dan berkomunikasi dengan mereka. Dibayari makan, diberikan hidangan makanan, disambut, diajak main ke rumahnya, diajak, bahkan ada juga sampai ke hal-hal yang luar biasa, misalnya dibelikan oleh-oleh dan lain sebagainya. Perlakuan-perlakuan istimewa yang acap kali kita temukan di konten-konten YouTube orang luar negeri yang berwisata ke Indonesia dan menjadi YouTuber, kemudian berkreasi, berkarya, berkarir dalam hal YouTube, per-YouTuban di bumi Indonesia ini. Akan tetapi mereka, yaitu golongan masyarakat kita ini, saudara-saudara kita ini, rakyat Indonesia, apabila menghadapi sesamanya belum tentu melakukan hal yang demikian. Misalnya ketika bertemu dengan orang asing dari golongan bangsanya sendiri, kemudian menanyakan ini itu, lalu misalnya makan berdampingan, belum tentu ditraktir, belum tentu diberikan jamuan, belum tentu diterima dengan baik, belum tentu disapa dengan sangat hormat, belum tentu diberikan perlakuan ramah tamah,
dan lain sebagainya. Bahkan misalnya bertanya kemudian dijawab dengan baik, itu salah satu hal yang sudah menguntungkan bagi golongan rakyat kita ini dalam menghadapi sesamanya, sesama bangsa Indonesia. Kebalikan dari sikap yang demikian, budak Angon atau Satrio Piningit ketika berhadapan dengan orang asing, orang luar negeri, apapun mereka, siapapun mereka, apakah dari bangsa Melayu, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, Eropa, ataupun golongan bule dan golongan-golongan warga mancanegara lainnya, beliau akan bersikap biasa-biasa saja. Kalaupun harus beramah tamah, yaitu adalah ramah tamah yang standar dalam menghadapi orang asing. Ditanya menjawab, ditanya arah akan memberikan arahan, tetapi tidak sampai mengeluarkan hal-hal yang bersifat harta benda, misalnya mentraktir, membelikan ini itu dan sebagainya ke mereka ini, kecuali misalnya mereka terdesak dan meminta pertolongan, barulah akan diberikan pertolongan. Akan tetapi ke bangsanya sendiri, misalnya ke keluarganya, kerabatnya, saudaranya, tetangganya, sahabatnya, teman-temannya, atau orang asing, orang tak dikenal dari bangsanya, yaitu bangsa Indonesia, beliau akan bersikap sangat-sangat baik sekali. Akan mengulurkan tangan meski tidak diminta, apalagi misalnya diminta. Beliau akan beramah tamah kepada mereka semuanya. Beliau juga bermurah hati, menjadi orang yang pemurah di dalam memberikan apa-apa kepada orang-orang dari bangsanya ini. Ketulusannya terhadap bangsanya sangat tinggi. Sedangkan terhadap orang dari luar bangsanya, orang mancanegara, beliau justru akan menjaga jarak dan menilai dari kejauhan. Inilah sebabnya mengapa para leluhur kita kemudian mengandalkan sosok budak Angon ini, sosok sang budak Kasungsang, sosok yang selalu melawan arah, tidak seperti umumnya orang-orang seperti lazimnya warga negara kita ini. Karena dengan sikapnya yang melawan arah, melawan arus, ini kemudian akan bisa membalikkan dan memberikan kesadaran kepada saudara-saudaranya, yaitu kita semua rakyat Indonesia, untuk menyadari dan kembali ke diri kita masing-masing. Diri kita sebagai orang Indonesia yang harusnya menempatkan saudara-saudara kita di tempat pertama sebelum kita menempatkan orang-orang di luar kalangan saudara kita di tempat tersebut. Bukan berarti beliau ini menganaktirikan ataupun memilih-milih dalam hal perlakuan, tetapi itulah salah satu cara bagaimana menegakkan yang namanya pemerintahan yang berkeadilan dan pemerintahan yang bisa memakmurkan rakyatnya, rakyat Indonesia. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan salah satu pencerahan lain